Kamu jagoin siapa? Satu. Kita nomor satu. Nomor satu siapa? Misinya kali siapa dulu itu? Namanya Terus alasannya apa milih nomor satu? Misinya menarik dan bagus. Jagoan kamu nih wakil tos ini siapa nih? Pemilihannya? Nomor tiga. Alasannya apa? Alasannya misinya bagus dan saya yakin dia berpotensi menjadi ketua OSIS yang membuat sekolah MTS Negeri 18 menjadi lebih baik lagi. Saya dukung 2. Terus paslon 2 itu siapa namanya? Aisyah sama Putih. Oke, berarti yang didukung paslon 2. Alasannya apa? Untuk alasan seksual dan dari sekolah. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu Jakarta serta guru-guru dan teman-teman sekalian. Dulu kita mulai acara pada pagi hari ini. Kita membaca doa terlebih dahulu. Doa kali ini akan diisi oleh Aisyah Delkira. Pada Aisyah Delkira kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma waffaqhum lima fi salahum wa salahu islami wal muslimin. Allahumma a'inhum alal qiyami bima hamim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum biqanatas su'i wal mufsidin wa qarrab ilaihim ahlal khairi wan nasihina ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuri muslimin fi kalam. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan. Wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang jelek dan teman yang rusak. Juga dekatkanlah orang-orang yang baik dan pemberi nasihat yang baik kepada mereka. Wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya ada pembacaan tata tertib yang akan dibacakan oleh Rizky Fauzan. Rizky Fauzan dipersilakan. Adapun tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta didik yaitu adalah yang pertama yaitu adalah seluruh peserta didik diwajibkan agar menempati tempat yang sudah disediakan oleh OSIS. Yang kedua, seluruh peserta didik menjaga kerapian, kedisiplinan, dan juga ketertiban dalam acara kampanye dan pemilihan OSIS ketika berlangsung. Yang ketiga, seluruh peserta didik mentaati tata tertib yang sudah ditentukan oleh panitia OSIS. Yang keempat, seluruh peserta didik tidak diperbolehkan membawa HP selama kegiatan berlangsung kecuali OSIS yang bertugas. Yang kelima yaitu adalah seluruh peserta didik tidak boleh berkeliaran sampai waktu yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu adalah peserta didik diharapkan dalam pemilihan OSIS menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Selanjutnya ada sambutan oleh Ibu Kepala Madrasah pada Ibu Rosada SPD MPD, kami persilakan.
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Tata Usaha MTS Negeri 18 Jakarta. Kemudian saya hormati segenap Wakil Kepala Bidang Kurikulum Bu Neni beserta staf Bu Dini, Wakil Kepala Bidang Humas Pak Baswari dan Bu Leli, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ibu Eni dan Pak Asep Saifuddin, pembina OSIS yang punya hajat pada hari ini, Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan MTS Negeri 18 Jakarta yang Ibu cintai, Bu sayangi, seluruh peserta didik MTS Negeri 18 Jakarta yang di dalamnya ada pengurus OSIS masa periode 2021-2022 yang sebentar lagi menanggalkan jabatannya sebagai pengurus OSIS. Alhamdulillah berkat izin Allah, pada hari ini dengan cuaca yang sangat redup, sangat adem, ya, sehingga kita bisa berkumpul bersama, duduk bersimpuh, menghadap tiang bendera dalam rangka hajat dari pembina OSIS, dari pengurus OSIS untuk mengadakan kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Tanpa izin Allah nggak mungkin kita bisa duduk seperti ini ya nak. Misalnya cuaca hujan, bisa nggak duduk seperti ini? Tidak bisa. Kalian berbaring sakit, tentunya tidak bisa. Jadi rasa syukur kita semakin tinggi kepada Allah, semakin kita tingkatkan, insya Allah itu menjadi bagian dari nilai ibadah kita kepada Allah. Kalau kita sudah meniatkan suatu dengan niat ibadah dengan ikhlas, tentunya harapan kita untuk mendapatkan berkah dan ridho serta pahalanya itu akan kita capai. Amin ya robbal alamin. Teriring salawat serta salam selalu kita curahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang pada bulan-bulan ini ada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang saat ini sedang marak kita peringati maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang kita panuti, yang bakal kita minta pertolongannya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yuk, sering-sering bersalawat untuk Nabi kita. Insya Allah kita akan mendapat pertolongannya. Kalau kita mengucap saja tidak mau, mengenal Nabi saja tidak mau, bagaimana Nabi mau mengenal kita? Siapa-siapa umat yang mau ditolong oleh Nabi nanti? Kalau dari sekarang aja kita cuek kepada Nabi, tidak mau bersolawat padanya, dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, paling tidak ya 100 kali kita bersolawat padanya. Syukur-syukur ketika habis sholat sering kita lafazkan ya bacaan sholawat untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Anakku sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih pada Komando Ibu Wakil Kepala Bidang Kesiswaan beserta staf dan pembina OSIS yang sudah menyelenggarakan, memprogramkan satu kegiatan. Salah satu organisasi yang ada di madrasah atau sekolah adalah OSIS, Organisasi Siswa Intra Sekolah. Kalau madrasah OSIM, Organisasi Siswa Intra Madrasah. Kita kan ada di madrasah ya, pakai M-nya juga, gaungkan kata madrasahnya. Jadi coba kita biasakan berbicara, kamu hadir di madrasah tidak? Karena kita madrasah. Ya, coba kalau kita biasakan, memang rasanya janggal kok. Selalu kamu hadir di madrasah, kok madrasah biasa hadir di sekolah kan gitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa, sudah membiasakan, insya Allah itu bukan bagian yang lucu buat kita. Karena memang kita adalah warga madrasah. Terima kasih pada jajaran
kesiswaan yang sudah menyelenggarakan kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua. Coba Ibu pengen tahu dulu, urutan pertama siapa? Coba berdiri. Namamu siapa? Calon ketua siapa? Yang keras. Calon pemimpin suaranya harus lantang. Araza Malik Muhammad, calon ketua OSIS. Wakil Fahri Muhammad Zarpan. Kalian ada di kelas? Sama, dua-duanya 83. Oke, ini balon pertama. Ya, diingat. Coba menghadap ke temanmu. Ya, hafalkan wajahnya yang ganteng, calon pemimpin OSIS MTS 18 Jakarta. Semangat, jangan loyo. Ya, calon pemimpin, ayo. Biar teman-temanmu rasanya, oh iya, di jagoan saya nih harus menang gitu. Oke, silakan duduk. Balon kedua. Siapa namanya? Calon ketua OSIS yang mana? Siapa? Nur Aisyah Sagita, di kelas 83 juga. Siapa wali kelasnya? Bu Alfi. Woi, Bu Alfi. Ada Bu Alfinya? Bu Alfi ada di tengah-tengah sana. Terima kasih. Wakil, calon wakil? Ambah? Aprilia Nur Aida, kelas 85. Walas 85. Bu Hajaida, terima kasih. Ada nominatornya nih. Ya, menghadap ke teman-temannya, menghadap ke calon, ke para pemilih. Perhatikan wajahnya. Ini calon pemimpin OSIS MTS 18 Jakarta. Silakan duduk. Yang ketiga, balon yang ketiga, silakan nak. Calon ketua OSIS dengan nama Farah Salsa Purnomo. Wajah hafal. Calon wakil Marza Irsadanti. Oke? Ya, menghadap ke teman, ke calon. Oh ya, oke. Kelasnya sayang. Kelas 8 84 walasnya. Paan. Mana paannya? Oh, ada di sana. Enak ya. Hari ini hari demokrasi kita loh. Kita harus bergembira. Silakan duduk. Ya. Demokrasi bagian dari, ini pelajaran Bu Jaminah nih, ya. Ayo. Demokrasi bebas umum. Ya kan? Kalian bebas memilih ketiganya. Bu, bebas berarti tiga-tiganya boleh saya coblos dong? Tidak. Jelas ada aturannya. Ya. Umum, secara umum. Nanti mohon ya, semua guru termasuk Ibu, tenaga pendidikan, tata usaha, Bu Siti mohon nanti dikerahkan tuh anak buahnya, sampai teman-teman yang di belakang, ya, Mang Gugun CS, Mas Rahmat CS ikut mencoblos. Suara kita menentukan. Hari ini suara kita menentukan siapa pemimpin OSIS MTS 18 Jakarta untuk masa bakti 2022-2023. Ya, nih kita lihat tiga pasang ini, bingung nanti Ibu milihnya. Ya, nanti kalian akan berorasi, ya kan? Menyampaikan visi misi kalian. Ibu pesan bicara yang lantang, ya, dengan bahasa yang lugas, ya, membuat orang-orang bisa memilih kalian. Ajak teman-teman kalian, kami Bapak Ibu guru supaya memilih kalian. Bagaimana caranya? Ya, karena suara ini menentukan. Kalah satu saja nyesel nanti. Aduh, tipis banget kalahnya. Berarti saya kurang apa? Kurang serangan fajar kah? Hah? Ya, apa serangan subuh atau serangan zuhur nanti Pak Asep nih? Ya, serangan zuhur bentar lagi. Insya Allah hari ini kita tuntaskan kegiatan pemilos, pemilihan ketua OSIS dan wakil. Di sini istilahnya apa? Ketos waketos. Saya baru dengar ya, bener ya? Pemilihan ketos berarti ketua OSIS, waketos wakil ketua OSIS, nggak apa-apa. Itu istilah-istilah saja. Intinya kita paham, ya. Kalian jangan asal-asal memilih sayang. Jadi pesan Ibu, kalian ikuti aturan main di dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Jangan kalian punya aturan sendiri. Kita belajar berdemokrasi, belajar mematuhi aturan
yang sudah ditentukan oleh segenap panitia bahwa ini program dari pengurus OSIS yang sudah dirancang tahun-tahun sebelumnya. Nanti akan begitu seterusnya. Ya, kesempatan ini kita berikan pada teman kalian yang akan berada di dalam posisi pengurus OSIS. Ini yang dipilih adalah ketua dan wakil. Nanti akan ada staf-stafnya semua, ya kan? Ada di bidang-bidangnya. Kalian harus siap apabila nanti ketua dan wakil ketua menunjuk kalian untuk pada posisi tersebut. Siap semua? Harus siap. Siapa pemimpin masa depan kalau bukan kalian-kalian ini semua? Kami Bapak Ibu guru sudah jelas ada masa waktunya, ya, ada masa pensiunnya. Kembali kepada keluarga nanti, membina keluarga, membina masyarakat. Nah, kalian yang ada di madrasah harus muncul menjadi pemimpin belajarnya ketika di bangku madrasah ini. Nanti akan kalian rasakan kalau kalian sudah hidup di tengah-tengah masyarakat, akan berguna, akan manfaat hidup kalian. Karena apa? Hidup kita itu harus hidup yang bermanfaat. Jangan sampai menjadi sampah masyarakat. Kalau sampah adanya di mana, sayang? Di tong sampah. Sebentar lagi dibuang. Ada manfaatnya? Tidak ada. Paling ada untuk pupuk. Tapi kemanfaatan hidup kita di masyarakat sangat diperlukan. Di tangan kalian inilah kalian belajar berorganisasi untuk nantinya bisa kalian amalkan di tengah-tengah masyarakat. Selamat sekali lagi pada calon-calon pemimpin masa depan MTS Negeri 18 Jakarta untuk ketua dan wakil ketua. Mudah-mudahan pelaksanaan pemilihan demokrasi ketua dan wakil ketua OSIS untuk MTS Negeri 18 Jakarta masa bakti 2022-2023 berlangsung dengan lancar, sukses, mendapatkan pemimpin-pemimpin sesuai dengan harapan kita. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mohon ridho berkah dari Allah, pelaksanaan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS secara resmi Ibu nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu adalah sambutan dan pengarahan dari Ketua OSIS MTS Negeri 18 Jakarta. Kepada Hibatul Afamilah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget nih kayaknya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah MTS 18, Ibu Haja Rosada, SPD MPD. Yang saya hormati Wakil Kesiswaan Ibu Eni Sulastri, MPD. Yang saya hormati pembina OSIS kita, Ibu Jamina, SPD. Yang saya hormati para Dewan Guru, staf TU, serta para karyawan, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Ucapan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sekolah tercinta kita untuk melaksanakan pemilihan ketua OSIS baru masa bakti 2022-2023. Salawat dan salam tak lupa kita anjurkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang baik serta tauladan kita. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pengurus OSIS yang telah membantu melaksanakan program kerja OSIS masa bakti 2021-2022 dengan penuh kesungguhan dan keniatan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian serta Dewan Guru yang memiliki antusiasme dan kemauan untuk berkumpul melaksanakan pemilihan ketua OSIS masa bakti 2022-2023 ini. Hadirin sekalian, OSIS merupakan organisasi yang memiliki rasa tanggung jawab besar. Oleh karena itu, seorang ketua harus
harus benar-benar kompeten untuk mengatur organisasi ini dengan baik. Menjadi sosok ketua atau pemimpin yang hebat memang bukanlah hal yang murah dan mudah. Untuk mencapai hal tersebut membutuhkan modal dan edukasi yang harus terbendaharai. Otomatis bukan sekedar nyali, namun asa untuk meraih mimpi agar terwujud suatu organisasi yang luar biasa. Teman-teman sekalian, kita sebagai pemilih tentunya harus cermat menelaah mana sosok yang pantas mendapatkan suara kita. Proses penelaahan tersebut bisa kita lakukan saat kampanye nanti. Itu adalah fungsi kampanye. Kemudian saya juga menghimbau, jangan ada yang masuk dalam golongan putih. Dengan kata lain, kalian wajib memilih satu di antara 3. Ingat, hanya satu. Jika ada yang tidak menyoblos dan atau menyoblos lebih dari 1, dianggap abstain. Saya tidak menyebutkan akibat dari masuk ke dalam golongan putih. Kalian bisa cari tahu sendiri bagaimana akibat jika kalian masuk dalam golongan itu. Selanjutnya, saya akan menerangkan bagaimana bentuk surat suaranya seperti ini. Ini bisa kalian coblos di ruangan kelas 94. Nanti diarahkan sama kakak-kakak OSIS yang lain. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop golput, start making your choice. Selanjutnya kita bakal dengerin kampanye dari berbagai paslon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arazam Malik Muhammad dan ini adalah wakil saya. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad Zarfan. Kami adalah calon dan wakil ketua OSIS MTSN Negeri 18 Jakarta. Berikut adalah visi kami. Menjadikan OSIS MTSN 18 Jakarta sebagai sarana penampungan inspirasi, aspirasi, dan kreativitas para siswa dan siswi. Selain itu, juga sebagai wadah bagi para siswa dan siswi untuk mengembangkan segala potensi diri sehingga bisa menjadi siswa yang cerdas, kreatif, dan juga berprestasi sehingga bisa menjaga nama baik sekolah. Dilanjutkan dengan misi kami, yaitu menjaga mutu kerja OSIS, mengembangkan kreativitas para siswa dan siswi melalui ekstrakurikuler, menumbuhkan jiwa entrepreneur atau kewirausahaan para siswa dan siswi, menjaga dan mengharumkan nama OSIS MTSN 18 Jakarta, serta menciptakan OSIS yang smart, sigap, menarik, antusias, rajin, dan teliti. Dilanjutkan dengan program kerja kami, yaitu menerapkan sistem aktif dan non-aktif kepada setiap anggota OSIS. Hal ini bertujuan agar anggota OSIS yang sudah diterima maupun yang sudah ada tidak lepas tangan dan tidak ikut berorganisasi. Tidak, mereka harus ikut berorganisasi dan terjun langsung ke lapangan. Salah satu anggota OSIS yang tidak mau berorganisasi atau lepas tangan mengandalkan jabatannya sebagai anggota OSIS terancam dinonaktifkan dan diganti sebagai anggota OSIS cadangan. Yang kedua yaitu memperketat seleksi masuk OSIS Dengan cara memberikan soal yang memacu nalar para peserta pendaftar OSIS dan menguji kemampuan para peserta pendaftar OSIS, entah itu kreativitasnya kah ataupun fisiknya. Yang ketiga yaitu menambah jumlah ekstrakurikuler yang ada. Yang keempat yaitu membuat program yang mengasah kreativitas siswa Seperti bermusik, melukis, seni tari, ataupun seni teater. Ketiga, mengadakan program yang melatih jiwa kewirausahaan siswa-siswi, misalnya sharing tentang cara berdagang dan lain-lain. Kedua, mengadakan bazar. Bazar ini sebagai bentuk kerja nyata di lapangan dengan menerapkan ilmu perdagangan yang sudah diterima atau sudah didapat.
Yang keempat, membuat program untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa dan siswi, seperti sharing sunnah Rasul, bagaimanakah Rasul menghadapi kehidupan dan beraktivitas sehari-hari, dan one day one juz. One day one juz ini seperti sholat duha, bedanya setelah sholat duha, para siswa dan siswi akan membaca Al-Quran 1 juz. Mungkin ada kendala bagi seandainya salah satu siswa itu tidak membaca ataupun curang, dia tidak membaca tapi pura-pura membaca. Di sini kami akan menggunakan anggota dari seksi keagamaan untuk terjun langsung mengamati dan mengawasi para siswa-siswi untuk melaksanakan program One Day One Juz. Yang kelima atau yang terakhir, membuat program untuk melatih daya saing para siswa dan siswi dalam bidang akademik dan non akademik seperti cerdas cermat agama dan pelata pelajaran. Membuat sistem poin untuk anggota OSIS. Sistem poin anggota OSIS ini apa sih? Ya, sistem poin anggota OSIS ini adalah seandainya anggota A ini dia itu sering mengikuti rapat dan terjun langsung aktif dalam berorganisasi, maka dia poinnya akan ditambahkan tanpa sepengetahuan anggota tersebut. Sementara anggota yang tidak mengikuti atau tidak ingin terjun langsung dalam aktif berorganisasi, maka poinnya akan dikurangi. Anggota yang poinnya dikurangi ini terancam untuk dinonaktifkan sebagai berhubungnya program kerja yang terakhir ini dengan yang pertama. Dan anggota OSIS yang 6 anggota OSIS dengan poin terbanyak, maka mereka akan menjadi calon wakil dan ketua OSIS masa depan. Ada juga permasalahan yang mengatakan gimana kalau seandainya 5 anggota OSIS terbaiknya ini adalah cewek dan 1 anggota OSISnya ini laki. Apakah seandainya 2 pasangan ini adalah cewek-cewek dan 1 pasangan ini adalah gabungan dari cewek dan cowok? Tidak, kami akan melakukan rencana B atau rencana akan memperlakukan 3 anggota OSIS dengan poin tertinggi. 3 orang atau 3 anggota OSIS poin tertinggi ini bebas memilih wakil yang mereka inginkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengerin kampanye dari Paslon 2. Kepada Paslon 2, waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan yang meriah untuk Paslon 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Haja Rosada SPD MPD, yang saya hormati Ibu Bapak Guru serta staf-staf MTSC Universitas Jakarta dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesehatan dan nikmat sehingga kita bisa dipertemukan di acara ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Nuraisyah Syagita dari kelas 83 selaku calon ketua OSIS. Saya Aprilia dari kelas 85 selaku calon wakil ketua OSIS. Izinkan kami untuk menyampaikan sepatah dua kata tentang visi misi kami, proker kami, dan sebagainya. Baik, mari kita mulai saja. Misi kami adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan para siswa-siswi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepedulian para siswa-siswi terhadap proses dan sekolah, kemudian diharapkan bisa menciptakan generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, dan amanah. Selanjutnya misi kami yang pertama, mengoptimalkan kreativitas siswa-siswi melalui kegiatan ekstrakurikuler dan meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan di MTSN 18 Jakarta. Yang kedua, menjadikan sekolah yang berkualitas dengan mengangkat bakat para siswa-siswi dari segala macam prestasi. Yang ketiga, menjadikan siswa-siswi mempunyai jiwa kepemimpinan yang mandiri, bertanggung jawab, dan membawa kepada hal-hal yang positif. Yang terakhir, memberantas pelecehan seksual apabila terjadi di lingkungan sekolah. Sebelumnya saya akan jelaskan misi kami. Yang pertama, keagamaan maksudnya gimana sih? Nah kan kalau kita tahu sekarang sudah ada ekstrakurikuler qiraat dan juga ada pembiasan setiap hari Jumat.
Di sini saya mengajak kalian untuk tidak hanya menghafal dan membaca Al-Quran, tetapi menghafal doa-doa yang dianjurkan di agama Islam. Contohnya doa sesudah wudhu, sebelum wudhu, naik kendaraan, masuk rumah. Mungkin ada beberapa yang sudah hafal, tapi mungkin ada beberapa yang belum lagi. Dan kami akan memberikan dorongan untuk dihafal. Yang kedua, kita ingin mengangkat bakat-bakat para siswa yang berprestasi dengan kita tahu setiap hari Jumat ada pembiasaan. Itu sama saja mengangkat bakat para siswa. Tapi kita ingin menambahkan bakat-bakat yang baru sehingga yang dikembangkan tidak hanya itu saja dan bervariasi. Kemudian yang ketiga, selain organisasi-organisasi lain, siswa-siswa harus punya loh sifat bertanggung jawab, kepemimpinan, dan membawa kepada hal-hal yang positif. Mandiri maksudnya gimana? Dia berpegang teguh terhadap diri sendiri dan tidak ikut-ikutan oleh orang lain. Kemudian maksudnya membawa kepada hal positif apa sih? Biasanya kan ada aja orang yang melihat kita tuh bawanya udah negatif aja. Nah, gimana cara supaya kita merubah diri kita menjadi lebih positif lagi? Jika kita sudah merasa diri kita positif, tetapi orang itu masih menganggap kita negatif, pandangan orang beda-beda dan dibiarkan saja. Yang penting diri kita sudah menjadi lebih baik. Kemudian misi yang keempat, memberantas pelecehan seksual apabila terjadi. Itu pasti kita tahu dong, kita harus melarang itu dan tidak kita biarkan terjadi di sekolah ini. Proker kami, kemudian ada proker kami yaitu kami ingin melakukan kerja bakti seminggu sekali dan mengadakan metode pembelajaran tajwid. Kita tahu sudah ada ekstrakurikuler qiraat, tapi pasti kalau kita baca Al-Quran kita suka melihat ada huruf lam kecil di atas, mim kecil di atas, ja kecil di atas. Dan kita bingung dong itu seharusnya lanjut atau berhenti di situ. Nah, itu juga harus ada yang dihafalkan buat teman-teman. Misalkan lam, seharusnya kan itu dilarang berhenti, tapi mungkin yang kita tidak tahu ada aja yang malah berhenti. Nah, untuk kalau kita ada misalkan tadarus bersama-sama, pasti ada dong kayak gitu. Terus biar suasana kondusif, lebih baik kita hafalkan agar kita tahu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama nomor 2, OSIS Maju Sekolah Unggul. Langsung lanjut aja ke pasangan calon nomor 3. Buat pasangan nomor 3 dipersilakan untuk maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Salsa Purnomo dari kelas 84. Perkenalkan, nama saya Marza Irsyadatia Dasar dari kelas 84. Di sini kami ingin menyampaikan visi dan misi kami ketika kami menjadi ketos dan waketos. Sebelum membacakan visinya, saya ingin menyampaikan visi kami terlebih dahulu. Visi kami yang pertama adalah ingin menjadikan siswa-siswi di MTS Negeri 18 Jakarta sebagai orang yang aktif dalam bidang akademik maupun non-akademik. Lalu yang kedua adalah menjaga hubungan baik antara guru, pengurus sekolah, siswa-siswi, dan juga alumni. Yang ketiga adalah mengembangkan sekolah agar lebih baik lagi dari yang sudah terjaga dan menjadikan siswa-siswi yang berprestasi serta mampu mengenal baik sekolah menuju sekolah yang lebih unggul. Yang keempat, menjadikan OSIS sebagai tempat atau wadah untuk para siswa-siswi mengembangkan bakat, jiwa pemimpin, berani tampil, serta percaya diri. Yang kelima, saling mensupport, menghormati, dan menghargai satu sama lain, serta terjaganya solidaritas di MTS Negeri 18 Jakarta. Dan yang terakhir adalah mengantisipasi pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Kalau ada visi, pasti ada misi. Misi kami ketika kami menjadi ketos dan waketos adalah yang pertama, saya akan menjaga hubungan baik antar murid dan menghilangkan senioritas dengan mengadakan sharing and chill, di mana murid bercerita, curhat, atau sekedar
dengan santai. Yang kedua adalah menyalurkan bakat dan potensi murid di berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga adalah mengadakan webinar tentang masalah mental health remaja. Yang keempat, meningkatkan minat baca dengan mengadakan One Month One Book. Yang kelima, meminimalisir pembulian dengan mengadakan sosialisasi gimana caranya melawan dan menjauhi diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Yang keenam, mengumpulkan siswa dan siswi dalam bentuk rohanis. Selanjutnya adalah Batik for Today, di mana kita akan memakai dan melestarikan kebudayaan Indonesia dengan memakai batik. Selanjutnya adalah mengantisipasi pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Akan ada edukasi tentang pelecehan seksual dan cara melawan pelakunya. Kita harus bisa bersikap tegas, menghindari hal yang berbau 18+ dari mulai perkataan maupun perbuatan. Pahami bahwa pelecehan bukan salah korban. Kita juga akan kerjasama di berbagai pihak seperti guru BK, murid, OSIS, dan lain-lain. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama nomor 3, murid bahagia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, saya apresiasi untuk para penanya. Pertanyaannya cukup tajam, menukik ya, kemudian juga sangat menantang untuk dijawab ya, untuk para calon. Ya, tadi alhamdulillah dijawab dengan baik ya. Mudah-mudahan kalian bisa memberikan gambaran siapa yang kira-kira setelah ini akan kalian pilih ya. Baik, ini saya akan menyampaikan secara teknis untuk pelaksanaan pencoblosan. Yang pertama, untuk alur yang ini Putri nanti masuk lewat sana ya, selasar atau koridor, dan untuk Putra sebelah kanan di sini. Nanti mungkin ada pemocokan dari tim panitia untuk per kelas dan diikuti oleh walasnya masing-masing nanti ya, didampingi. Boleh yang dampingi di depan ya, walasnya duluan, kemudian juga anak-anak. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau yang pencoblosan umum adalah karena berangkat dari rumah masing-masing, daftar sesuai kehadiran. Karena kita berkumpul bareng di sini, nanti akan dikocok. Tapi pada saat pertama pencoblosan, panitia memberikan kehormatan ya berdasarkan hierarki jabatan yang ada di sekolah sini. Jadi kami persilakan dengan hormat ya, mungkin dari Camat terlebih dahulu ya, kepala madrasah, diikuti oleh kepala TU, dan diikuti oleh para wakil, dan diikuti oleh guru-guru non-walas. Nanti walasnya ikut bareng dengan siswanya yang mendampingi seperti itu. Nah itu, kemudian masuk, keluar lewat sana ya, muter. Dan untuk yang murid-murid nunggu nanti ada pemocokan dari panitia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk OSIS serta periode 2023-2024 dan sukses. Saya sudah nyoblos. Dan pemenangnya dari ketiga paslon ini adalah berdasar perhitungan suara. Paslon 1 mendapatkan 198 suara, Paslon 2 mendapatkan 60 suara, dan Paslon 3 mendapat 165 suara. Maka yang menjadi Ketua OSIS dan Wakil OSIS pada periode 2022-2023 adalah Paslon 1. Congratulations and success. Hopefully can bring us in even better in the future.